Mari kita membaca Masnavi atau Masnawi ya, dari syair-syair dari Jalaluddin Rumi ya, salah satu tokoh sufi dari tradisi Islam yang itu memiliki pengaruh yang besar di dunia barat maupun timur gitu, di belahan timur dan barat gitu. Jadi kalau kita baca-baca literatur riset itu, kebanyakan studi mengenai sufisme atau tasawuf itu, yang salah satu dua orang yang terkenal itu adalah Jalaluddin Rumi dan uh, Ibnu Arabi gitu ya. Bisa kita anggap sebagai filsuf juga filosof gitu. Karena mungkin Mas Nafi ini atau Jalaluddin Rumi ini adalah sufi yang itu lebih uh, mengarah pada konsep cinta gitu ya, yang lebih sifatnya estetik dari segi keindahan syair-syairnya begitu. Sedangkan Ibnu Arabi lebih ke seorang filosof yang mendasarkan tulisannya dari secara akliyah atau yang sifatnya akal gitu. Mungkin itu ya secara umumnya gitu. Tapi kita akan mencoba untuk menafsirkan, bukan menafsirkan ya. Kalau saya belum bisa bahasa Persia aja, kita terjemahnya dari Nicholson gitu ya, Mas Nafi. Saya mencoba untuk memaknai Mas Nafi ini secara personal saja. Jadi kita berbagi apa itu namanya, uh, mencoba untuk menerjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris itu ya, untuk mendapatkan setidaknya makna personal yang bisa kita ambil gitu, yang kita bisa sharing bersama atau kita mungkin renungkan bersama gitu ya. Nanti kalau ada yang belajar bahasa Persia itu nanti mungkin lebih bagus lagi, karena maknanya dari bahasa asli tentu saja lebih dalam dibandingkan ketika kita membaca terjemahan gitu. Karena ada beberapa atau kebanyakan istilah-istilah yang itu tidak bisa mencangkup dari bahasa terjemahan gitu ya. Misalnya dalam konsep Islam itu kan ilm itu atau ilmu gitu berbeda dengan konsep knowledge gitu ya, dalam bahasa Inggris gitu. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama secara penggunaan umumnya gitu, tapi kedalaman maknanya itu nanti berbeda gitu. Ini ya, dengarkan dari Serulingku bagaimana dia mengeluh itu ya, menceritakan mengenai kisah perpisahan gitu. Jadi dimulai dengan suatu bait yang sedih itu ya nuansanya gitu. Jadi ketika kita mendengarkan suatu suara seruling yang mengeluh gitu ya, metafor bahwa alat musik itu juga bisa menangkap kesedihan mendalam dari manusia gitu ya, yang menceritakan mengenai kisah perpisahan gitu. Jadi di dalam Asnafi ini bait pertama ini Jalaluddin Rumi itu berbicara mengenai perpisahan gitu ya. Kalau kita baca dari jurnal-jurnal berbahasa Inggris itu ya, yang mungkin sudah sangat bias gitu, atau bahkan terjemahan populernya itu cinta dalam makna Jalaluddin Rumi ya, perpisahan dan lain sebagainya, itu dimaknai dalam konteks hubungan manusia dan manusia gitu. Padahal kalau kita baca secara mendalam pemikiran Jalaluddin Rumi itu semuanya itu bermuara pada cinta ilahiyah ya, atau cinta kepada Allah gitu. Bahkan yang itu menggunakan metafor-metafor yang sifatnya subjek manusia maupun hewan gitu ya. Tapi pada akhirnya itu berbicara soal kerinduan dengan suatu yang asal gitu. Ketika apa yang ada hanyalah Allah atau kekasih gitu. Saya yang berkata, ever since I was parted from the red bed gitu ya. Semenjak aku berpisah dari ini ya, mungkin wadah seruling gitu ya, red bed itu. Laki-laki dan perempuan itu apa? Desahan gitu ya. Unison with my lemon gitu, dengan apa lemon kita coba ya. Bahkan bahasa Inggris saya itu juga sangat terbatas ya. Ratapan ya. Semenjak aku berpisah dari ini ya, tempat seruling masnya tadi yang berbicara soal perpisahan tadi, laki-laki dan perempuan itu mendesah dari ratapanku ya, dengan
dengan ratapan gitu. I want a bosom torn by severance ya. Aku ingin dadaku ini hancur atau rusak oleh perpisahan, severance ya. That I'm on flood, that such one, the pain of love desire ya. Dan mungkin dari hal tersebut itu ya, perpisahan tersebut, rasa sakit dari perpisahan tersebut, aku merasakan rasa sakit dari kerinduan akan cinta gitu. Cinta yang merindu gitu ya, rasa sakit dari itu. Jadi ketika kita merasakan cinta gitu, baik cinta pada sesama manusia maupun pada Allah gitu ya, kita menginginkan bahwa atau kita merasakannya itu rasa sakit yang mendalam dalam dada kita gitu ya. Keinginan untuk bertemu dengan kekasih gitu, kembali pada pertemuan awal gitu, dengan sebelum wujud itu hanya kekasih saja, yaitu ya Allah gitu. Bahkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, kita juga merasakan rasa sakit yang sama gitu ya. Meskipun mungkin nanti levelnya berbeda gitu ya. Kerinduan dengan suatu hal yang asal gitu, atau Allah gitu, yang suatu yang keberadaannya itu mutlak gitu. Itu berbeda tentu saja dengan kerinduan dengan kekasih selama manusia gitu. Meskipun ada yang saking tergila-gilanya dengan sesama manusia, dia bisa melupakan Tuhannya gitu ya. Karena dalam konteks Islam misalnya, saking cintanya dengan laki-laki atau perempuan gitu ya. Kalau perempuan dengan laki-laki, kalau laki dengan perempuan itu, kemudian dia bisa melupakan Tuhannya gitu. Jadi mengalahkan cinta yang sebenarnya cinta yang lebih benar gitu ya, karena dia bisa bermaksiat, yaitu melanggar larangan Allah demi kekasihnya gitu ya, karena dia keliru dalam prioritas rasa cinta. Everyone who is left far from the source we speak the time when they sweat into the day. Setiap orang yang itu berjarak ya, atau meninggalkan tempat asalnya itu, berharap bahwa dia akan kembali kepada waktu di mana mereka itu bertemu atau bersatu gitu ya. Jadi setiap orang yang meninggalkan suatu asalnya itu, tentu saja ketika mereka sudah berpisah sebentar maupun lama, nanti ada timbul rasa kerinduannya yang lebih gitu ya. Ketika semakin lama maka semakin merindu gitu. Jadi saya sangat suka ini ya, bahkan terjemahannya sangat-sangat dalam gitu ya maknanya, bahwa ketika kita itu misalnya gitu ya, dalam konteks mudik bahkan gitu ya, dalam konteks manusia itu mudik. Kalau mudik sih, maksudnya kita bekerja di luar kota gitu ya. Kita ingin rasanya mudik gitu ya, kembali ke kampung halaman kembali gitu. Karena rasa rindu yang sangat terhadap tempat tinggal kita gitu. Ada koneksi atau hubungan dengan tempat tempat asal kita gitu. Jadi setiap orang yang itu jaraknya semakin jauh dari sumber asalnya, itu pasti menginginkan waktu di mana dia itu bertemu atau bersatu dengan tempatnya tersebut gitu. Kalau dalam konteks Rumi itu, kita sebagai hamba itu pasti menginginkan ketika wujud itu hanya Allah gitu ya, Allah saja gitu. Karena ketika itu kita belum mewujud dalam realitas. Jadi dalam konteks sufisme itu, keberadaan makhluk itu sifatnya fana ya, tidak nyata gitu. Keberadaannya itu dimisalkan seperti cahaya matahari gitu. Kalau nggak ada matahari ya nggak ada cahaya. Atau bahkan bayangannya gitu. Keberadaan bayangan. Jadi keberadaan makhluk itu seperti bayangan ya. Itu tuh titik terendah dalam keberadaan, karena matahari itu yang misalnya itu permisalan bahwa matahari dimisalkan sebagai Tuhan ya. Misalnya, ini tamsil saja, bukan untuk menyamakan ya, tapi tamsil ya, perumpamaan. Kalau kita umpamakan Tuhan itu sebagai matahari gitu, makhluk itu bayangan gitu ya. Jadi harus ada objek yang itu terkena sinarnya gitu. Jadi bayangan itu kalau nggak ada objek, nggak ada matahari, itu nggak ada bayangan kan. Jadi keberadaannya itu membutuhkan keberadaan yang lain gitu, yang paling rendah. Jadi keberadaan kita sebagai makhluk sebenarnya itu tidak nyata secara hakikat gitu ya. Bahwa keberadaan kita itu bergantung pada keberadaan Allah yang sifatnya mutlak, yang itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu gitu.
In every company I truth my willfulness ya. Di dalam setiap pertemuan dengan atau komunitas gitu ya, company atau pertemanan gitu. Aku menyebut atau menyebutkan mengenai catatan kesedihanku. I consult with the unhappy and with them that rejoice. Aku apa itu namanya, consorted itu didukung disemangati gitu ya dengan kesedihan maupun kesenangan sekaligus ya oleh orang-orang yang berada dalam pertemuan tersebut. Everyone became my friend from his own opinion. Setiap orang itu menjadi temanku berdasarkan opini mereka ya. Namun tidak ada yang mengetahui rahasia dalam diriku sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita itu dalam konteks pertemanan ini saya memaknai sendiri personal gitu. Dalam konteks pertemanan sesama muslim, sama manusia gitu. Itu pasti ada suatu rahasia yang kita itu tidak bagikan dengan orang lain gitu. Dan mereka tidak berusaha untuk mencari rahasia yang mendalam dalam diri kita sendiri gitu ya. Ada kerinduan yang sebenarnya pada suatu hal yang kebenaran yang mendasar gitu ya. Pertemuan dengan kasih Allah gitu. My secret is not far from my plan, but air and it lies the lake. Jadi rahasiaku tidak jauh dari hal yang tampak dariku. Namun telinga dan mata itu kurang cahaya ya, sehingga tidak dapat menampung semua kebenaran tersebut gitu ya. Sebenarnya apa yang wujud dalam hal yang kita perlihatkan di dalam realitas gitu ya, pengalaman sehari-hari itu mewujudkan sebenarnya ada yang itu sebagai manifestasi dari proses mental kita atau kesadaran kita gitu. Tidak pasti ada suatu hal yang itu kesedihan itu pasti wujud dalam misalnya gestur mata, wajah gitu ya. Jadi tidak bisa menutupi 100% kesedihan, rasa sedih atau kesenangan gitu ya yang kita rasakan. Namun karena kurangnya pendengaran maupun mata gitu ya, indera yang dapat untuk menangkap kebenaran tersebut, karena kurangnya cahaya dan maknanya ya, sehingga orang itu tidak paham apa yang sebenarnya kita rasakan. Body is not veiled from soul ya, nor soul from body ya. Jadi tubuh itu tidak terhijab dari jiwa, dan jiwa juga tidak terhijab, tercover ya dari tubuh itu. Yet none is permitted to see the soul ya. Namun keduanya tidak diizinkan untuk melihat jiwa gitu ya, soul itu ya, nafas itu. This noise is out the reed is fire, it is not wind, was had not is fire, my his not. This the fire of love that is in the reed, this the fire of love that is in the wine. Jadi api cinta yang ada dalam suruling kesedihan tadi, dan api cinta yang ada dalam anggur gitu. Jadi mungkin tamsil anggur itu adalah sufi termasuk dalam dunia ya, seringkali menggunakan tamsil atau perumpamaan anggur gitu ya. Bahwa ketika mereka orang yang misalnya kita melihat orang yang mabuk cinta itu tidak bisa memisahkan subjek yang dicintai dengan dia sebagai objek yang mencintai, sebagai subjek yang mencintai. Subjek yang dicintai orang lain itu tidak dapat dipisahkan dari subjek yang mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi seperti orang yang mabuk ya, kita tidak bisa memahami orang mabuk kalau kita tidak bisa memahami konsep mabuk kalau kita tidak mengalami itu ya. Saya belum bisa memahami mabuk karena saya tidak pernah minum alkohol gitu misalnya. Sama kayak kalau kita tidak akan bisa memahami secara 100% orang yang mabuk cinta gitu ya, karena kita tidak bisa memahami 100% apa yang dialami oleh mereka. Ini yang bagian ini tadi maknanya saya tidak begitu menangkap. Kita coba pakai Google Translate. Google Translate.
suara bulu ini adalah api, bukan angin. Siapa yang tidak memiliki api ini boleh jadi tidak ada. Jadi mungkin suara tadi ya, seruling tadi itu adalah api cinta mungkin gitu ya, bukanlah angin ya. Siapa yang tidak memiliki angin dia tidak ada. Jadi ketika kita tidak memiliki rasa cinta terhadap kekasih gitu ya, keberadaan wujud yang paling mendasar dari keberadaan semua hal di dunia ini, maka boleh jadi dia tidak ada ya. Bahkan eksistensi keberadaan makhluk itu yang paling rendah seperti bayangan tadi ya. Apalagi yang tidak memiliki cinta kepada kekasih yaitu Allah sebagai wujud yang paling mendasar dari dunia ini gitu. Keberadaannya sebenarnya keberadaan satu-satunya yang keberadaan yang mutlak yang sedangkan keberadaan makhluk itu adalah keberadaan yang fana. Gitu. Jadi di syair awal Jalaluddin Rumi ini berbicara soal perpisahan gitu ya, perpisahan dengan sumber awal itu, dan kita menginginkan untuk bertemu dengan Allah kembali gitu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Ketika Allah dalam Al-Quran itu ngendiko atau berfirman gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai makhluk itu merindukan pertemuan ya dengan Allah gitu, kembali kepada Allah gitu. Jadi itu konsep rindu dengan suatu yang asal atau suatu permulaan waktu gitu ya, yaitu ketika itu hanya ada Allah saja gitu. Itu adalah hal yang mendasar dalam sufisme ya, dalam tradisi tasawuf dalam Islam gitu. Jadi semua pembicaraan mengenai cinta dalam literatur sufisme tentu saja itu berbicara mengenai kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga seperti para sufi itu, pelaku tasawuf tersebut, tokoh-tokohnya Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya, Ibnu Arabi dan lain sebagainya, kita semoga dapat dipertemukan kembali dengan Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Mungkin itu sebagai awalan saja untuk berbagi makna personal yang saya dapatkan dari Rumi Masnawi ini, terjemahnya dalam bahasa Inggris dengan sedikit bantuan Google Translate dan kamus.